Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah tahu apa itu aplikasi Microsoft Excel, nah pada dasarnya aplikasi ini merupakan aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft yang bisa dipakai pada OS Windows, Mac, Android ataupun iOS ya. Nah, di fitur utama dari Microsoft Excel yaitu dia bisa melakukan perhitungan atau melakukan proses kemampuan komputasi. Kemudian juga dia bisa membuat grafik, membuat tabel, kemudian istilahnya bisa menyimpan database juga, meskipun tidak expert ataupun serumit ataupun sebagus dari kayak namanya itu MySQL, kemudian MariaDB ataupun yang lainnya ya. Nah, di Excel ini juga merupakan salah satu software ataupun produk Office yang dibuat oleh Microsoft ya, selain dari Microsoft Office Word, PowerPoint dan Microsoft Excel. Nah, mungkin juga ada teman-teman pernah dengar yang namanya Publisher, ada yang lainnya. Nah, kemudian kita akan fokus di pembahasan mengenai software dari si Microsoft Excel sini ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan ataupun memberikan tutorial tentang bagaimana kita mulai, kemudian mengakhiri, kemudian tampilan menu-menu apa saja yang ada di dalam Excel sini. Kemudian ada bagaimana cara memasukkan data, mengatur huruf dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi pertama kali kalau Anda ingin mengoperasikan aplikasi ini, ada baiknya Anda sudah menginstal dulu ya aplikasi Microsoft Office Excel sini. Baik itu versi yang lama yaitu versi 2007, 2010, 2013, 16 bebas ya, yang penting dia Microsoft Excel. Yang di sini saya akan menggunakan versi yang 2016 ya. Nah, dia tidak akan terlalu jauh bedanya dengan versi sebelumnya ataupun versi terbaru. Biasanya itu cuma berbeda di tampilannya saja ataupun di desain ya. Nah, oke. Jadi saya akan coba untuk mulai ya. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan OS Windows ya, di sini saya pakai OS Windows 10. Nah, langsung saja ada yang namanya icon Windows ya di sebelah kiri ini, merupakan icon Windows yang bisa kita akses baik melakukan proses klik kiri di mouse ataupun di touchpad laptop Anda, ataupun bisa juga Anda melakukan penekanan tombol icon Windows-nya yang kurang lebih sama ya di icon sebelah kiri ini di keyboard Anda sendiri. Nah, ketika Anda pilih ataupun Anda tekan, itu akan memunculkan start menu seperti ini. Nah, dari sini Anda bisa langsung ketikkan saja misalnya Excel. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita buka ataupun diklik saja, nanti dia akan tampil Excel seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal pertama kali dari aplikasi Microsoft Excel sini ya. Nah, kita akan melihat di sini ada pilihan untuk membuat file baru, baik itu blank workbook, welcome to Excel dan seterusnya. Ini kurang diperlukan karena paling sering nanti kita akan menggunakan si blank workbook ini. Nah, kalaupun nanti teman-teman klik tombol new, dia akan menampilkan yang kurang lebih sama saja ya. Cuman yang membedakan dia ada pilihan template yang lebih banyak. Oke. Kemudian setelah new itu ada tombol open di sini. Ini kalau kita mau open filenya, kita nanti tinggal cari saja di PC, misalnya mau cari di mana nih lokasi filenya. Oke, kalau dia beri browse maka dia akan membuka jendela baru untuk mencari filenya. Oke, ini kan terpisah lagi sesinya setelah kita akan coba buat file baru ya. Nah, di sini saya akan coba langsung buat blank workbook saja. Nah, di sini akan tampil nih. Ini merupakan tampilan awal setelah dari pilihan Anda home, ada yang open file menu tadi. Nah, ini merupakan halaman workbook ya. Jadi kalau misalnya tulisannya itu adalah kurang lebih seperti ini. Sorry, yang saya klik harusnya notepad. Oke, tulisannya kan seperti ini ya. Jadi tulisannya workbook seperti ini. Nah, workbook merupakan jendela yang mempunyai banyak pilihan menu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini pada bagian book 1 Excel ini merupakan title barnya. Oke, jadi itu menunjukkan bahwa file apa yang sedang Anda buka. Kalau seperti yang sekarang kan ini kita buka file baru nih, bukan membuka file yang sudah ada. Nah, kemudian di sebelah kiri ini merupakan menu-menu, ada tombol untuk simpan atau save, ada tombol untuk undo,
mundur satu langkah dan tombol redo untuk maju satu langkah. Dan di sini merupakan tombol tambahan untuk customize quick access toolbar-nya. Jadi kalau kita ingin misalnya mau menambahkan menu lain atau tombol print di sini itu juga bisa ya. Nah, kita pilih saja nih. Oke, di sini ada more comments. Itu akan mungkin di bagian yang lain. Saya mau tampilkan di bagian workbook-nya dulu. Nah, ini namanya adalah menu quick access toolbar ya. Jadi ada menu deretan sebelah kiri atas ini merupakan menu quick access toolbar. Nah, kalau misalkan sebelah kanan ada 3 pilihan di sini, itu namanya adalah kontrol jendela. Ada untuk minimize, ada maximize, ada untuk menutup si aplikasinya ini ataupun di close ya. Nah, sedangkan di sini merupakan menu ataupun informasi mengenai akun yang sedang login ya. Jadi saya sudah login di akun Microsoft Excel saya dengan servernya si Microsoft. Oke, gunanya ini semua pertama untuk mengintegrasikan license key dari Office saya, dan data-data saya juga terintegrasi ataupun tersimpan di servernya Microsoft ya. Oke, setelah itu kita turun ke bawah sedikit. Ini merupakan menu file, home, dan insert dan seterusnya. Ini adalah yang namanya menu toolbar ya. Jadi ada menu toolbar yang banyak. Tapi kalau misalkan sudah di bagian bawah, ini merupakan menu-menu ribbon ataupun ribbon seperti ini ya. Kalau saya tulis ada menunya toolbar, ada ribbon. Nah, ribbon ini merupakan yang di bagian bawah ini. Nah, ada banyak nih. Jadi kalau misalkan teman-teman buka di tabnya home, itu ada menu paste, ada cut, ada menu copy dan seterusnya. Nah, dia juga ini dipecah ataupun dikelompokkan menjadi beberapa submenu ya. Ada menu clipboard, ada font, ada alignment, ada number, style, cells, editing. Jadi ada banyak nih di sini menu-menunya. Ini baru yang home saja ya teman-teman, belum di insert. Nah, di sini di insert juga ada banyak lagi, ada page layout dan seterusnya. Nah, pada dasarnya adalah kalau di menu home ini menu-menu yang akan sering kali dipakai. Jadi bisa dilihat di sini ada menu cut, ada menu copy, ada menu paste. Nah, meskipun ya di tombol cut, copy dan paste itu bisa kita gunakan shortcutnya ataupun cara cepat di keyboard laptop ataupun komputer yang Anda gunakan. Nah, misalnya kalau kita mau copy tinggal Ctrl C saja, kalau mau di cut itu Ctrl X, kalau di paste Ctrl V. Oke, nah di bagian menu-menu ini juga kalau kita lihat ada tanda panah kecil ya. Nah, ini untuk menampilkan detail dari si menunya. Ini contoh clipboard nih. Kalau di font dia akan menampilkan jendela baru ataupun pop-up windows. Di sini ada menu lagi untuk yang lebih detail. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini ada menu untuk pengaturan font, yaitu di Calibri. Ini jenis fontnya ya apa, tinggal dicari saja nih. Kalau misalnya belum ada bisa diinstal juga, mungkin itu di sesi yang lain. Kemudian di sebelah kanannya adalah menu untuk mengatur ukuran font secara manual. Jadi kita bisa bebas nih. Contoh di sini ada 22 tapi lompat ke 24, ke 22 tapi lompatnya ke 24. Sedangkan kita maunya misal 23. Kita bisa langsung isikan saja ini, diklik isikan di keyboard 23 dan enter. Maka otomatis kita sudah bisa mengisikan ukuran font sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kalau di sini kan dia sudah preset ataupun bawaan dari si Excel-nya. Sedangkan dua tombol kanan ini untuk meningkatkan. Jadi increase itu menaikkan satu level ya. Nah, tergantung dari yang ada di sini. Jadi dia akan otomatis meningkatkan level ataupun ukuran fontnya itu sesuai yang ada di menu menu drop down-nya di sini. Tapi kalau misalkan kita mau custom di sini 50 ya langsung saja bisa. Kalau mau kita di sebelahnya ini untuk menurunkan ukurannya yang mengikuti dengan apa yang ada di sini. Oke, jadi kita nggak perlu lagi tinggal klik cari-cari lagi nggak. Tapi kalau misalnya di sini kita tinggal otomatis klik saja ya. Oke, nah di bawahnya untuk mengatur cetak tebal, bold, italic, AU dan underline. Bagi teman-teman yang suka menggunakan ataupun pernah mengoperasikan aplikasi Microsoft Word, pada dasarnya ikon-ikon yang tampil di sini itu sama ya dengan apa yang ada di Microsoft Word. Jadi Excel itu agak mirip-mirip dengan Word kalau dari segi menu-menunya. Oke, nanti tinggal dieksplor sendiri saja ya untuk menu-menu ini. Pada dasarnya ini sangat gampang untuk dioperasikan. Nah, yang jelas memang di menu home itu akan sering kita pakai. Kemudian satu lagi menu yang akan sering dipakai adalah menu insert. Karena di insert ini kita bisa memasukkan chart, line, kolom ataupun yang lainnya ya. Ini banyak pilihannya. Kemudian juga bisa memasukkan gambar di pictures, memasukkan tabel. Jadi sudah di sini sebenarnya sudah ada tabel ya, tapi kita mau masukkan tabel juga nggak masalah nih.
Nah, seperti ini. Jadi dia memberikan header custom yang bisa kita sort ataupun kita urut ya. Oke, kemudian ada menu page layout, ini untuk mengatur tampilan dari si kertasnya ataupun si workbooknya ya. Nah, ada lagi yang namanya itu worksheet. Nah, jadi di Excel itu ada namanya worksheets. Kalau kita lihat di sini ya seperti ini ya, ada worksheet. Nah, worksheet ini adalah lembar kerja yang bisa kita tambahkan. Kalau kita di sini kan ada sheet 1 ya. Nah, kita bisa ganti namanya nih. Ini tinggal diklik 2 kali saja, maka dia akan otomatis bisa berubah. Dan enterkan saja. Kalau tidak mau diklik 2 kali, bisa klik kanan. Kemudian kita pilih menu rename. Jadi misalkan ini LK1 misalnya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi nih, ada tanda panah nih. LK2. Kalaupun kita ingin membuang LK2, tinggal klik kanan saja, klik tombol delete, maka dia akan otomatis hilang. Nah, perhatikan bahwa ketika Anda ingin menghapus tuh jangan langsung hapus ya. Pastikan Anda benar-benar sudah yakin dulu, baru nanti Anda menekan tombol hapus. Kalau tidak ya nanti nggak bisa dikembalikan. Karena contohnya ketika saya klik undo ya nggak muncul nih, nggak bisa. Jadi benar-benar pastikan datanya itu memang sudah tidak berguna lagi ya. Oke, itu untuk menu worksheet ya. Nah, selanjutnya adalah di bagian menu page layout kita bisa mengatur tema dari datanya bagaimana, ataupun si workbooknya, bukan workbook tapi worksheetsnya. Kemudian mengatur margin, mengatur orientasi, mau portrait ataupun landscape. Ada size kertasnya bagaimana. Nah, di sini akan muncul ya. Ada letter, amplop dan seterusnya. Kemudian ada print areanya bagaimana. Jadi selain kalau nanti kalian sudah punya data yang banyak, kalian bisa mengatur tuh area ataupun kolom mana saja yang akan di print. Nah, oke. Kemudian ada bricks ini untuk memisahkan ataupun memberikan perbedaan antara settingan dari masing-masing halaman ya. Biasanya itu sih tujuan dari bricks. Tapi kalau fungsi umumnya dia itu ingin memberikan pemisahan bahwa halaman 1 dan halaman 2 itu berbeda. Nah, kalau di Word itu lebih detailnya kita bisa kasih section breaknya juga. Ada yang bisa memberikan background juga, ada print titles. Jadi print titles ini kita akan mengunci salah satu atau beberapa kolom judul yang nantinya akan muncul terus di setiap halaman. Kalau kita cuma punya data yang satu kolom saja, tapi kalau kita tidak menggunakan print titles, maka cuma di lembar pertama saja yang akan muncul si judul ataupun titles kolomnya. Kita juga bisa mengatur tampilan lebarnya, kemudian tingginya, skalanya berapa, kemudian grid lines ini kurang perlu, agak jarang dipakai. Headings juga, bring forward, backward ini juga kurang dipakai. Bring forward ini untuk memberikan positioning ya, ataupun penempatan, bahwa kalau misalnya ada gambar, kemudian kita masukkan gambar lagi, gambar B, maka gambar mana yang akan menjadi paling atas, apakah gambar B ataupun gambar A. Nanti bisa diatur menggunakan bring forward ya. Oke, formulas ini untuk memasukkan rumus-rumus, kemudian data, review, ada view, help. Oke, menu help ini akan jarang juga dipakai ya. Nah, kalau tombol WPS PDF ini tambahan karena saya pernah menginstal aplikasi WPS PDF. Oke, ini nggak perlu. Itu merupakan menu toolbar beserta ribbonnya ya. Nah, kemudian ada lagi di sini bagian tulisan I9 di sini ya. Nanti dia akan berubah sesuai dengan posisi dari kursor ataupun kolom yang Anda pilih ya. Jadi misalnya ada A2 di sini, itu merupakan name box ya, atau bisa disebut sebagai name box. Kemudian name box itu kurang lebih seperti ini tulisannya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya index kolom ataupun kolom ya. Jadi A, B, C, D ini merupakan kolom-kolomnya. Sedangkan kalau 1, 2, 3 dan seterusnya di sebelah kiri ini merupakan baris ataupun row ya. Jadi ya ada yang namanya kolom, ada yang namanya row. Oke. Nah, kalau misalnya kita pilih nih seperti ini, tak di 3, jadi ada posisi di kolom C3. Jadi penyebutannya seperti itu ya, bukan 3C, tapi kolomnya dulu baru barisnya.
Nah, kemudian ada yang kotak hijau seperti itu ya, kalau saya sedikit besar hijau ya, kurang lebih warna hijau lah ini. Warna hijau ini merupakan penandaan ataupun sebutan namanya adalah sel aktif ataupun active cell. Kalau di sini active cell ataupun sel aktif lah ya mungkin ya. Cuman agak lucu sih di sini sel, paling safe sih di active cell seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya formula bar. Formula bar itu untuk memasukkan rumus-rumus ya. Nah, tepatnya di sini ya. Nah, kalau kalian sekarang ada muncul nih formula bar. Nah, ini ada menu-menu pilihannya juga. Jadi ada formula bar. Jadi kalau misalnya kita ingin memasukkan formula penambahan sama dengan contoh nih, saya masukin di sini sana 5, 4, 5. Nah, kemudian harus kan nanti kan tampil di sebelah sini adalah hasil 9 ya. Nah, gimana caranya kita bisa memasukkan rumus? Kita bisa langsung aja di sini. Contoh salah satu rumusnya itu adalah sama dengan sum, kita masukkan seperti ini. Nah, atau kita bisa melakukan di bagian formula barnya ini. Jadi kita harus klik dulu sini, kemudian klik di sini. Nah, cuman agak lama kan. Kalau paling cepat ya kita bisa langsung operasikan di sini nih. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya penggunaan dari kita langsung mengisikan di sel aktifnya dengan kalau kita memasukkan di kolom ataupun di baris formula bar. Nah, perbedaannya adalah ketika kalian sudah punya rumus yang panjang sekali, nah itu akan sangat memudahkan kalau melakukannya di sini. Nah, kita langsung bisa lebih nyaman sih kalau kita melakukan di formula bar ini. Itu pada dasarnya. Oke, sudah di formula bar, kemudian baris sudah, kolom sudah, worksheet juga sudah tadi ya. Nah, kalau misalkan ada dua seperti ini namanya tab worksheet, ada dua tab dari worksheet ataupun lembar kerja yang kita miliki di dokumen book 1 ini. Kemudian di bawah kanannya ini adalah namanya horizontal scroll bar ya. Ini bisa kita geser, tapi kalau teman-teman menggunakan mouse itu bisa melakukannya dengan menekan tombol shift dan roda yang di tengah di mouse itu, atau kalau di touchpad laptop itu bisa digeserkan saja kiri kanan menggunakan dua jari ya. Oke, kemudian di atas di sini merupakan ini vertical scroll barnya, sama seperti yang di bawah. Kalau di bawah ini untuk kiri kanan, sedangkan di sini untuk melakukan proses scroll atas bawah ya. Sama saja dengan kalau misalnya di touchpadnya ataupun di mouse-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada 3 ya. Ini merupakan page view-nya, formatnya. Jadi kalau di sini merupakan normal, kalau ini page layout-nya seperti ini, ya, seperti halaman. Kemudian di sini ini untuk yang namanya format page break-nya. Oke. Nah, kita bisa lakukan proses zoom in, zoom out juga ya. Kita tinggal mainkan saja nih di bagian bawah kanan di sini. Oke, kita sudah tahu mengenai workbook ya. Selanjutnya kita akan coba untuk proses input tadi sudah ya. Nah, saya mau coba hapus nih. Saya klik Ctrl A, saya tekan tombol delete di keyboard, maka dia akan hilang data yang ada tadi di sini. Kalau saya Ctrl Z, maka dia akan muncul kembali karena saya redo. Saya undo, saya batalkan proses yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya saya majukan atau saya mundurkan, saya klik saja di sini. Cuma kan jauh nih jangkauan kalau kita pakai mouse mau ke atas ini kan jauh nih. Nah, cara paling gampang adalah tekan tombol Ctrl Z. Ctrl Z, maka dia akan kembali lagi. Tapi kalau kita mau langsung ini nggak jadi nih, mau saya hapus total nih, tekan saja di Ctrl. Kalau kita lihat di sini tombolnya adalah Ctrl Y ya, maka dia akan hilang lagi. Oke, itu untuk proses penghapusan ataupun undo dan redo-nya. Kalaupun kita ingin menginput data ya gampang ya, tinggal diisikan saja misalnya seperti ini, bebas ya mau seperti apa. Kalaupun misalnya kita case tadinya untuk misalnya pembuatan nama ya, kita buat paling nomor di sini, nama siswa misalnya, jenis kelamin misalnya, ini nomor 1, 2, ini kita bisa blok. Kemudian kita ada tanda kotak kecil di sini ya. Ini bisa diklik kiri mouse, tahan lama-lama, dan kita geser ke bawah ya, maka dia akan muncul. Nah, pertanyaannya kalau misalkan cuma satu, apakah bisa? Nah, coba silakan teman-teman pikirkan apakah bisa, karena saya kan tadi memblok dari 2 nih. Kalau saya hubungkan dari 1, kita coba lihat ya apakah bisa, maka dia tidak bisa.
karena dia akan menduplikasi data di baris satunya saja. Tapi kalau misalnya kita buat 2 3, saya blok nih, terus 3, saya klik, tahan, geser ke bawah, maka dia akan melanjutkan. Jadi dia perlu minimal 2. Oke. Ini nama siswa. Akan saya sudah blok, saya ketik seperti ini, maka dia cuma yang atas saja berubah. Di bagian bawah tidak mengikuti yang sama ya. Jadi kita harus mengeditnya satu persatu. Ini untuk pengetikan manualnya. Oke, kemudian bagaimana caranya supaya angka 1 seterusnya ini menjadi rata tengah? Karena kan nggak enak nih kalau di sini posisinya ke kanan ataupun perata kanan. Ini kita bisa blok saja 1 sampai sini ke 7. Oke, kemudian kita klik di icon center di sini, maka dia akan menjadi tengah. Cuman kita kan nggak mungkin tuh ngeblok semua kolom dari atas sampai bawah, kan capek tuh. Kalau misalnya kita ada banyak ratusan baris, pegel juga tuh kita melakukan proses penyeleksiannya. Paling gampangnya kalau misalkan di satu kolom kita mau buat menjadi data tengah semua, klik saja dari kolomnya, maka dia akan otomatis ngeblok nih sampai ke paling bawah. Oke, ini paling gampangnya ya. Kita bisa klik saja nih tengah. Mau rata kiri udah bisa, rata kanan juga bisa, ke tengah juga bisa. Kemudian kalau kita mau atur ini menjadi fontnya ini si nomor, nama siswa, dan jenis kelamin, ini kita tinggal klik nomor, tahan ya, diklik di pada mouse kiri, tahan, geserkan ke kanan, maka dia akan menyeleksi 3 kolom ini. Kalau misalnya ada 5 kolom, 10 kolom itu bebas ya. Nah, sudah di blok, kita mau menjadi buat menjadi cetak tebal ya, klik saja di sini ada tombol icon B nya ini, maka dia akan otomatis menjadi cetak tebal. Nah, kalau mau cetak miring, pilih saja dan otomatis. Nah, kalau misalnya kita mau atur lebarnya, ini kan template nih ya, nama siswa nggak enak dilihat ya, ini kita bisa klik saja di sini. Jadi masing-masing kolom itu ada jatah ataupun lebarnya ya, kita bisa geser, maka dia akan otomatis berubah. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cepet, dalam artian kita mau mengambil lebar yang optimal, jadi nggak mungkin kan kalau kita lebaran seperti ini sedangkan datanya kan cuma segini nih, sama misalkan seperti ini ya. Ini Andi, Budi, Santi, Anton, Yoko, siapa lagi ya, Melisa misalnya, kemudian Susila mungkin. Nah, nggak mungkin kan kalau lebaran segini nih, nggak enak dilihat. Kita bisa, cara cepatnya adalah klik saja di baris ini ya. Nah, catatannya adalah pastikan kalian sudah bisa lihat ada icon seperti tanda plus ya. Nah, itu sudah, kalau muncul seperti itu tinggal klik 2 kali saja di mouse, maka dia otomatis memberikan lebar optimal di kolomnya. Nah, begitu juga di jenis kelamin misalnya, ini bebas ya, nggak mesti di baris ke sekian, mau di paling atas paling bawah itu nggak ada masalah. Kalau kalian posisi di sini juga nggak masalah nih. Oke. Mau ke tengah, ini juga bisa nih ke tengah. Oke, sip. Selanjutnya apalagi ya, kita udah belajar tentang input data, hapus data, kemudian oh ya, kalau kita mau langsung menghapus isi semua data di kolom, itu bisa klik saja di sini, klik kanan, kemudian kita pilih delete. Nah, kalau misalkan delete dia akan menghapus kolom, tapi kalau clear contents dia akan menghapus isinya saja. Contoh yang B ya, klik kanan, delete. Nah, nanti kolom C dia akan pindah ke sebelahnya. Itu kalau misalnya kalian pilih delete content. Oke, sorry ya, bukan kalau kalian pilih menu delete. Tapi kalau cuma clear content, maka dia akan menghapus isinya saja, bukan menghapus kolom. Oke, saya ulangin ya. Saya mau klik kanan di C kolomnya, saya pilih clear content, ya bisa hilang. Tapi kalau di A saya mau hapus kolomnya, saya klik delete, maka si kolom B akan pindah ke A. Oke, seperti itu ya. Kemudian mengatur huruf juga udah tadi kita bisa lakukan ya. Ini saya mau ganti nih, misalnya hurufnya ini menjadi font Arial Black misalnya. Saya lebarin dulu. Oke, kemudian saya atur fontnya menjadi 14 misalnya. Oke, udah gede. Saya coba kecilin sedikit.
Oke, ini udah selesai. Saya kasih background warna, misalnya warnanya orange. Yang ini saya kasih warna backgroundnya itu adalah warna kuning misalnya. Oke, kemudian kita kasih border ya. Ini mungkin saya sedikit kelewatan tadi. Di sini kita bisa blok dulu bagian yang mana mau kita kasih border ataupun garis tepi dari masing-masing kotak dari kolomnya ya, ataupun barisnya. Kita klik saja di sini, maka kita pilih nih yang all borders misalnya, maka dia akan memberikan semua kotak ataupun pewarnaan. Kalau misalkan yang di sini ini belum ada border ya, ini cuma kotak garis putus kotak garis warna abu-abu, itu cuma garis bantu saja untuk kita mengedit dokumen di sini. Oke, ini sudah ya. Kemudian format number, kita akan coba buat pembuatan nomor ya. Jadi misalnya di sini kita buat tanggal lahir dulu, tanggal lahir. Kemudian saya mau buat di sini penghasilan orang tua misalnya ya. Oke, sini kasih saya tulis misalnya di sini 20 Januari 1990, 1 Maret 1987 misalnya, 2 Desember, kemudian tahunnya 1995. Ini saya ngasal saja ya. Oktober 1994, kemudian ini saya baru 18 September 2000. Oke, kemudian di sini boleh lagi 19 Februari 1992 misalnya. Nah, di sini kita sudah punya data ya, data 7 baris tanggal ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini datanya masih format general ya ataupun umum ya, tapi di sini dia membaca langsung custom kalau si pembuatannya itu adalah 18/09/2000. Nah, terkadang di aplikasi Excel dia akan menampilkan ataupun memformat data sesuai dengan apa yang ada mereka siapkan ya. Nah, jadi kalau misalkan data untuk tanggal kita bisa atur nih. Nah, contoh misalnya di sini 20 Januari 1990. Pada bagian atas di bagian number ya, kita pilih nih ada kolom general. Ada pilihan general, ada number, ada currency ini untuk mata uang, ada accounting untuk akuntansi, short date, long date, time dan seterusnya. Nah, kalau kita mau pilih yang short date, maka dia akan tidak berubah. Tapi kalau misalnya kita ubah menjadi long date, dia juga nggak berubah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tidak memasukkan data sesuai dengan format yang disediakan ataupun yang diatur oleh si Excel-nya ya. Nah, cara yang benarnya itu adalah kalau kita mau bebas untuk memanipulasi format data di tanggal, contohnya di sini, kita masukkan itu ke dalam format angka ya. Contoh di sini 20 Januari 1990. Berarti di sini adalah 20 minus 01 tadi berapa saya lupa nih, 1990. 20 01 1990, enter. Nah, dia akan otomatis membuat ke format date. Tapi kalau misalnya kita atur ke short date, maka dia akan berubah seperti ini. Kita ganti lagi menjadi ke long date, dia akan seperti ini. Sorry tadi short date-nya bagaimana? Short date-nya akan menjadi angka dengan pemberian garis miring, dan long date-nya adalah seperti ini. Kalau kita ganti lagi menjadi time, maka dia akan berubah menjadi waktu. Dan sini keliru ya, karena kita nggak memasukkan waktu, tapi kita memasukkan tanggal saja. Nah, kalau kita misalnya langsung blok nih, kita samakan nih formatnya sampai ke bawah sini. Kita buat seperti ini misalnya, maka dia akan cuma meneruskan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau membuat formatnya itu date semua, kita tinggal blok, pilih ke date ya, misalnya di sini short date, maka dia akan menjadi short date. Tapi kalau ke long date, maka dia akan berubah ke long date. Cuman yang jadi masalah di sini dia tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak membuat formatnya itu seperti yang ada di 20 Januari 1990. Contoh di sini saya buat menjadi 1 Maret 01 03 1990 misalnya.
Nah, dia kan berubah nih. Tapi ini 1987 ya. Saya ganti dulu. Oke. Nah, udah berubah nih. Kemudian gimana kalau misalnya saya cuma masukkan angka tanpa ada minus ya. Jadi di sini harusnya kan 02, 12, 1995 ya. Nah, di sini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi 02, 12, 1995. Nah, dia akan berubah hanya kacau karena dia tidak membaca sistem format yang ada di Excel ya. Jadi kita harus mengikuti dengan apa yang sudah disediakan oleh Excel itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang penghasilan orang tua, kita masukkan di sini untuk angka ya ataupun uang. Misalnya di sini 2.500.000 ya. Kalau kita buat seperti ini, ya ini nggak masalah ya. Cuman nanti tidak bisa dilakukan proses manipulasi data. Nah, bagusnya itulah kita buat menjadi cukup angka saja. Seperti ini. Kemudian 15 seperti ini misalnya. Kemudian di sini 40. Ini sorry kurang 1 nih. Oke, kemudian di sini kita buat menjadi oke, kemudian seperti inilah kita isi. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba manipulasi data. Saya mau kasih koma di sini ya. Jadi saya mau blok saja. Saya ubah nih formatnya bukan menjadi number, tapi saya buat menjadi currency. Nah, dia kan otomatis ada penambahan RP di depannya. Kalau misalnya saya ganti menjadi accounting, dia akan lebih rapi. Nah, ini merupakan format yang seharusnya ya. Jadi kalau misalnya saya coba nih, saya kalkulasi, saya memasukkan format sum, saya masukkan ke atas ke sini. Ini untuk menambahkan data ya, maka dia otomatis akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi kalau misalkan di sini kalian buat menjadi seri tadi 2.500.000 misalnya seperti ini ya. Sorry di sini 2,500 harusnya. Nah, maka dia akan berbeda hitungannya ya. Karena di sini laptop saya ini dia tidak membaca titik tapi dia membaca koma. Nah, jadi perhatikan juga nanti di laptop ataupun komputer yang teman-teman pakai, format yang suka sekali jadi masalah di Excel itu adalah penggunaan titik dan koma ataupun titik koma ya. Jadi ada yang format titik seperti ini, ada yang titik koma seperti ini. Nah, ada yang dia pakainya titik 2, ada yang di sini pakai yang koma. Jadi tergantung nanti di laptopnya, itu perhatikan juga. Oke, itu untuk format number sudah, tanggal juga sudah, termasuk dengan waktunya juga lah ya. Kalau misalnya di sini kita coba lagi untuk mata uang, kita coba di sini currency sudah ya sama kayak tadi. Kemudian warna juga sudah tadi kita lakukan proses pewarnaan. Oke, kita langsung coba buat untuk penyimpanan data ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung saja tekan tombol Ctrl S di keyboard. Nanti dia akan muncul nih seperti ini. Mau nyimpennya di mana? Di Documents. Ini sifatnya langsung ke OneDrive ya, punya dari Microsoft. Seperti kalau teman-teman pernah pakai namanya Google Drive. Nah, OneDrive ini adalah produknya dari si Microsoft. Nah, kalau tidak mau, kita bisa klik saja misalnya di folder lain. Misalnya ini sih nggak ada semua nih. Kita bisa klik More Locations atau kita klik More Options di sini. Maka dengan pilihan nih, misalkan saya klik di Downloads misalnya. Saya isi di sini ini book 1, saya masukkan di musik saja misalnya. Book 1 saya simpan nih. Tapi kalau yang ganti filenya, nama file kita atur di sini menjadi belajar Excel dasar. Save, maka dia akan tersimpan datanya. Nah, kemudian kita coba buka ya. Di sini anggap saja saya close nih. Saya close, filenya saya silangkan saja. Saya buka lagi, di sini saya ketikkan Excel. Saya enter nih. Saya buka. Nanti di sini oke, harusnya di open ini dia muncul ataupun di home tadi ya. Saya coba setting dulu di options, kemudian pilih advance. Ini untuk menampilkan recent file yang sudah kita lakukan ya. Ini show this number saya kasih coba 1 saja. Saya oke kan. File open. Nah, ini sudah ada ya. Ada belajar dasar Excel. Saya tutup lagi, coba saya tunjukin dari awal Excel. Oke,
Nah, ini udah ya, belajar Excel dasar. Jadi file yang sudah kita simpan tadi ataupun yang baru kita buka ataupun yang baru kita operasikan itu akan tersimpan di menu recent di sini. Nah, kita langsung saja bisa klik di sini, maka filenya akan terbuka. Jadi begitu saja proses yang sangat gampang untuk simpan dan buka filenya. Nah, kalau mau dihapus ya kita tinggal masuk ke direktori tempat kita menyimpan tadi, yaitu di musik ya tadi ya. Saya coba lihat dulu sini. Musik ini saya hapus nih, klik kanan, saya klik delete dan dokumennya hilang, tapi dia masuk ke recycle bin dulu. Nah, kalau mau permanen ya tinggal klik kanan, empty recycle bin, kemudian pilih tombol yes, maka semua datanya akan hilang. Oke, nah mungkin itu saja ya untuk dasar ataupun pengenalan dari aplikasi Microsoft Excel ya. Mungkin ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.